قلب اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل إيه يا روح اسكبي زمزما في كل دل واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل إيه يا قلب اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل إيه يا روح اسكبي زمزما في كل دل واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي صفح زلل إيه يا أرض الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Duyufur Rahman, para tetamu Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah umrah Alif Tur rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk satu kegiatan, yaitu belajar manasik umrah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in dan semua umatnya yang dengan setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Duyufur Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Saya ucapkan ahlan wa marhaban, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mempercayakan keberangkatan ibadah umrohnya kepada Alif Tur ya, atau Wesal TV. Insyaallah dalam kegiatan pada hari ini kita terdiri dari beberapa kloter ya. Ada yang berangkat paling dekat besok tanggal 21 Desember ya. Ada yang berangkat tanggal 21 Desember dan ada yang berangkat tanggal 30 Desember dan ada juga yang insyaallah berangkat tanggal 4 Januari ya. Yang tanggal 4 Januari ini ya, ada yang plus Turki dan Aqsa insyaallah. Ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, untuk kegiatan kita ya, manasik ini insyaallah untuk keberangkatan tanggal 30 ini akan dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Anfalullah
alhamdulillah beliau telah hadir di sini. Beliaulah nanti yang akan membimbing perjalanan di tanggal 30 Desember. Dan untuk acara itu nanti setelah Ustadz menyampaikan materi pemaparan ya, materi tentang kegiatan ibadah umroh atau manasik umroh, maka nanti setelah pemaparan kami beri kesempatan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, dan nanti yang ingin bertanya disampaikannya setelah pemaparan materi ya. Kemudian nanti setelah penjelasan materi kita mungkin istirahat makan siang dulu. Setelah itu baru kita akan jelaskan tentang teknis keberangkatan atau itinerary perjalanan kegiatan dari mulai Jakarta hingga kembali ya. Mungkin ini secara global karena di antara kita yang hadir pada kesempatan hari ini karena kloternya berbeda-beda, nanti untuk kegiatan itinerary atau kegiatan manasik umroh ini sesuai dengan keberangkatannya silahkan dipelajari, dibaca itinerary yang sudah kami berikan kepada jamaah sekalian. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, untuk selanjutnya marilah kita ikuti kegiatan manasik ibadah umrah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadzina Ustadz Anfalullah fa'alihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Damang sadayana, piye kabare? Sehat semuanya insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para tamu Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke dalam materi, karena pagi hari ini mungkin ada yang pagi-pagi berangkat dari rumahnya. Paling jauh dari mana ini? Ya, paling jauh saya dari Sukabumi. Datangnya dari kemarin, ya, berangkatnya dari kemarin. Saya berangkat dari Sukabumi itu jam 11 kemarin, Pak, karena qadarullah, sebagaimana yang Bapak ketahui, sekarang Cianjur dan Sukabumi lagi banyak dicoba, dengan salah satunya dengan bencana. Dan salah satu bencananya jembatan Sukabumi Bogor itu ada yang roboh, sehingga saya harus naik kereta, gak bisa naik mobil. Tapi alhamdulillah sampai juga dengan cinta bisa bertemu bersama dengan para tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak sekalian, kalau saya bilang tamu Allah, maka ibu bilang labbaik, ya, yang keras, ini semangat ya. Kalau ketiga kalinya bilang tamu Allah, Allahu Akbar. Siap, Bu? Siap gak nih? Begitu dong. Tamu Allah, tamu Allah, tamu Allah. Masya Allah, udah lancar nih. Sekali lagi, tamu Allah, tamu Allah, tamu Allah. Alhamdulillah ya. Kita semua yang ada di sini adalah tamu-tamu Allah insyaallah ya. Kenapa disebut dengan tamu Allah? Karena haji dan umroh itu adalah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Wa'adzin fil hajj, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, panggillah, serulah semua umat manusia, baik yang ada hidup di muka bumi ini maupun yang masih di tulang sulbinya. Maka ketika Nabi Ibrahim naik ke salah satu gunung yang ada di belakang Masjidil Haram yang disebut dengan Jabal Qubais, Nabi Ibrahim memanggil dengan keras, dengan lantang. Maka orang yang datang ke Masjidil Haram dengan tujuan untuk berhaji atau berumrah, pada hakikatnya telah dipanggil oleh Allah sejak sekian tahun yang lalu di zamannya
Nabi Ibrahim. Maka bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang terpilih insyaallah, orang-orang yang akan datang dan terus datang ke Masjidil Haram. Alhamdulillah. Nah, Ibu Bapak sekalian, ya, tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Ini nama saya Anfalullah, biasa dipanggil Anfal. Ya, sudah familiar di dalam Al-Qur'an karena salah satu surat di dalam Al-Quran yaitu surah ke-8 adalah surah Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya gonimah. Gonimah itu artinya rampasan perang. Artinya alhamdulillah saya sebagai anak yang berharga sampai dirampas-rampas, ya. Nah, ini LC, tahu LC gak Bu? LC itu lahiran Cisaat, ya. MPD masih pacaran dengan istri. Alhamdulillah. Ini nama saya. Ya, sebagian jamaah Ibu Ila sempat berangkat sama saya dulu di tahun berapa Bu? 2015 ya. 2015 bersama OSA TV. Ya, sekarang berangkat lagi, masya Allah. Ini manasik umroh. Saya yakin semua bapak dan ibu sudah sangat paham sekali dengan umroh. Ya, jadi saya hanya di sini mengulang kembali materi yang sudah Bapak dan Ibu kuasai. Dan saya kasih kuncinya. Umroh itu adalah ibadah yang paling mudah. Bu, Pak, umroh itu ibadah yang paling mudah. Kenapa yang paling mudah? Karena umroh itu dan haji adalah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu adalah ibadah fisik. Jadi secara umum ibu bapak gak hafal doa, 1 gak hafal doa, 2 gak hafal doa, 3 insya Allah umrohnya tetap sah. Karena memang umroh itu secara umum ibadah fisik. Kita akan lari-lari, ya, akan mutar-mutar begitu, ya. Namun walaupun kita diem saja begitu sah umroh dan haji kita, tapi kan sayang kalau seandainya tidak dibarengi dengan ilmu. Maka memilih sebuah travel untuk perjalanan haji dan umroh itu sangat penting. Maka insya Allah travel Waisal ini dari dulu, ya, membimbing umroh atau haji dengan ilmu-ilmu yang sudah diwariskan oleh Rasulullah kepada para ulama sampai kepada kita. Maka insya Allah umroh kita adalah umroh yang sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kita mulai, ya. Jadi sudah sepakat ya, umroh itu ibadah yang mudah, insya Allah. Semudah Anda tersenyum. Ya. Ketika Anda tersenyum, maka ketika itu Anda setelah menguasai ilmu apa? Umroh. Maka yang masih tegang senyum, ya, biar semudah umroh. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai slide-nya. Nah, syarat diterimanya amal. Secara umum, kita itu hidup di dunia ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Nah, ibu bapak tahu Toyota? Toyota tahu kan? Merek mobil. Siapa yang produksi? Orang Jepang. Yang paling tahu cara mengoperasikan mobil Toyota itu siapa? Ya, pabriknya yang membuat, bukan harus A sampai Z. Nah, kita ini dibuat oleh siapa? Oleh Allah kan? Kira-kira yang paling tahu tentang apa yang harus kita lakukan siapa? Allah. Maka segala apa yang kita lakukan itu harus bersumber dari siapa? Dari Allah. Toyota pakai caranya Suzuki, ya, terjadi kecelakaan. Begitupun kalau kita beribadah tidak memakai cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu pun akan terjadi kesalahan, bahkan bisa tertolak. Maka yang pertama itu ikhlas karena Allah. Ibadah kita ini harus apa? Ikhlas karena Allah. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu memang hati kita hanya kepada Allah. Memang mengilustrasikan ikhlas itu susah. Tapi mohon maaf ya, kan sekarang kita siang ini mau makan apa? Satoni nasi kebuli ya. Nasi kebuli itu enak insya Allah.
nasi kebuli, kenyang. Bapak dan ibu pulang, pas mau ke rumah, mau ke toilet kan, mohon maaf pas ke toilet langsung buang air besar. Lega. Menyesal gak? Pas dari toilet keluar, aduh saya menyesal nih, kenapa ke toilet padahal tadi saya makan kebuli itu yang jarang saya makan. Menyesal gak Pak? Gak menyesal. Nah, ikhlas itu seperti itu. Ketika sudah melakukan sesuatu, hati kita itu apa? Plong saja, seperti habis dari toilet, gak ada menyesal telah membuang. Nah itu ikhlas. Kalau hati kita itu sudah melakukan sesuatu, ya tanda apa penyesalan. Duh, saya kenapa umroh ya kemarin? Padahal kalau beli HP yang terbaru sekarang udah bisa kepake nih. Berarti itu belum ikhlas. Jadi ikhlas itu udah plong saja. Ataupun umrohnya, aduh saya mau umroh dah, biar nanti kalau pulang sama tetangga disebut Pak Umroh ataupun Bu Umroh. Nah ini pun bukan apa? Bukan ikhlas. Tetap kita melaksanakan umroh, tetap dalam hati kita, saya berumroh karena Allah telah memanggil saya. Jelas ya? Yang kedua, mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah. Jadi seperti tadi itu yang saya sampaikan, ya, Toyota ada SOP-nya, Suzuki ada SOP-nya, begitupun cara ibadah ada tata caranya, nggak bisa sembarangan. Nah ini namanya mutaba'ah. Maka ibadah itu termasuk umroh, selain ikhlas juga harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamu Allah, tamu Allah, tamu Allah. Nah, udah dikuasai ini Pak ya, dua poin ini. Nah ini syarat diterimanya amal. Lanjut. Yang kedua, keutamaan umroh banyak sekali. Ya, dalil tentang keutamaan umroh. Kalau kita sebutkan mungkin nggak cukup sampai jam 12. Ya. Tapi kita di sini satu saja. Rasulullah mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wadz-dzunub. Satu dalam hadis ini, laksanakanlah haji dan umroh karena haji dan umroh itu bisa menghilangkan kefakiran, ya, dan juga apa tadi? Wadz-dzunub, menghilangkan dosa. Jadi umroh ini kalau secara hitungan matematis kita mengeluarkan uang kan? Tidak sedikit. Uang kita akan selesai habis. Tetapi kata Rasulullah, umroh itu bisa mendatangkan apa? Kekayaan. Walaupun kita umroh bukan untuk menjadi kaya, tapi memang begitu yang Rasulullah dan Allah janjikan, orang yang umroh akan diberikan apa? Kemudahan dalam hidup. Maka kalau keluar uang pada hari ini, insya Allah Allah akan menggantikannya dengan lebih berkah, dengan syarat hati kita ikhlas. Ya. Maka saya sekarang coba ada yang umroh 1 kali, 2 kali, 3 kali, saya yakin itu ada di antara para jamaah. Ya. Apakah uang kita habis? Tidak, insya Allah dengan niat ikhlas, ya, karena Allah semuanya akan diberikan keberkahan oleh Allah. Yang kedua, yang terujung tuh, ya, wadz-dzunub, dosa. Coba Pak, acung tangan di antara ibu dan bapak di sini yang nggak punya dosa. Ada? Ada yang nggak punya dosa? Semua kita berdosa. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu adalah memiliki dosa. Wa khairal khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah segera bertobat. Segera apa? Bertobat. Dan salah satu taubat yang bisa kita lakukan adalah dengan melaksanakan umroh. Dikatakan kayaumi waladathu ummuh. Orang yang melaksanakan haji dan umroh dan mendapatkan titel yang mabrur, dia pulang ke rumah seperti bayi yang baru dilahirkan, terbebas dari apa? Dari dosa. Kira-kira nih ya, segembira apa ketika dosa kita terhapus? Ya, dosa itu banyak sekali, tidak terhitung. Bahkan para ulama itu, sekelas para ulama, kata dia mengatakan begini, seandainya tetanggaku tahu tentang dosa yang aku miliki, dan kalau seandainya dosa itu berbau busuk,
maka tidak ada satupun orang yang berani duduk di sampingku, karena saking banyaknya dosa saya dan busuknya bau busuknya yang menyengat. Itu seorang ulama, Pak, apalagi sekelas kita. Nah, maka insya Allah salah satu upaya kita menghapus dosa dengan melaksanakan apa? Umrah. Ya. Kemudian yang terakhir di dalam hadis illal jannata laisa lil hajjil mabrur thawab illal jannah. Laisa lil hajjil mabrur, tidak ada bagi haji dan umrah yang mabrurah balasan kecuali apa? Surga. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau misalkan berangkat kita di sana kemudian masuk ke Masjidil Haram, kemudian sujud, pas sujud tuh gak kembali lagi ke atas, pas ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Fulan bin Fulan ketika sujud dan imamnya sudes di Masjidil Haram. Nah, yang meninggal di sana tidak ada balasan kecuali apa? Surga, karena dia lagi berjihad. Kita berangkat ke sana itu adalah lagi berjihad. Rasulullah pernah, ya Rasulullah, hal ala nisa jihad, ya Rasulullah, wanita boleh berjihad gak sih? Kata Rasulullah, la, tidak ada jihad bagi wanita. Jihad wanita itu adalah haji dan umroh. Jadi yang meninggal di sana itu detailnya adalah syahid. Udah gitu disolatkannya oleh ratusan ribu, imamnya imam hebat, kemudian yang menyolatkannya dari seluruh dunia. Kira-kira ibu dan bapak mau meninggal di sana gak? Siapa yang mau daftar meninggal di sana? Gak ada yang mau. Nanti aja Sad, ya, umroh yang ke-100. Ya, kita serahkan kepada Allah, apapun takdir itu Allah yang mengatur. Tapi saya beritahukan, jadi jangan khawatir apa-apa, pokoknya berangkat ke sana kita dalam kondisi jihad fisabilillah, ya. Kemudian banyak lagi keutamaan umroh, tapi saya cukup di sana saja. Ya, belum nanti bapak dan ibu sholat di sana. Sholat di sana Rasulullah mengatakan sholat fi masjidi, sholat di Masjid Nabawi itu alfi rakaat, seperti 1000 rakaat. Jadi bapak ibu 1 rakaat sholat di sana, ya, derajatnya berapa? 1000. Ya. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Bayangkan ibu di sini, alhamdulillah kata Kang Jaki tadi, kita di sana 10 hari, ada bonus Desember 1 yang asalnya yang asalnya 9 hari jadi 10 hari, betul gak? Nah, berarti taruhlah 8 hari Pak, 4 harinya di Mekah, 4 hari sehari berapa waktu sholat? 5, ya, 5 berarti 17 rakaat kan? 17 rakaat dikali 100.000 berapa? 17 rakaat dikali 100.000 dikali 4 hari, belum yang di Madinah, ya, 17 rakaat dikali 4 kali 1000, itu baru apa? Baru sholatnya, belum bapak-bapak jalannya, belum bersodakohnya, belum bersabarnya, belum, dan masih banyak lagi keutamaan yang akan kita dapatkan insya Allah. Lanjut. Nah, umroh itu berziarah. Umroh itu dalam bahasa Arab artinya berziarah. Sengaja kita berziarah ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh yang dimulai tawaf, sa'i dan tahallul. Jadi umroh itu apa artinya? Berziarah, atau bahasa kitanya berkunjung, atau bahasa Sundanya visit. Nah, selanjutnya, nah, syarat umroh. Saya mau bertanya di sini nih, syarat umroh. Islam, semuanya sudah Islam ini? Alhamdulillah lolos. Yang kedua, berakal semua? Alhamdulillah. Yang ketiga, balik semua? Ustaz, balik. Kalau anak saya yang kecil gimana? Nah, jadi balik itu syarat apa? Syarat wajib atau syarat sunnah. Sementara kalaupun belum balik tetap umrohnya sah, ya, bukan syarat sah. Beda ya, ada syarat sah, ada syarat wajib. Karena menurut jumhur ulama umroh itu bukan sunnah Pak, yang kita kenakan sunnah. Padahal di Indonesia itu madhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan umroh itu wajib seperti apa? Haji minimal 1 kali dalam seumur hidup. Begitu. Jadi Islam berakal balik itu syarat apa tadi? Syarat wajib, bukan syarat sah.
Jadi walaupun anak kita masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum balik, umrohnya tetap sah. Paham insyaallah? Jadi jangan khawatir. Yang keempat, merdeka. Ya, insyaallah kita sudah merdeka. Kemarin kan sudah lewat bulan 17 Agustus ya. 17 Agustus sudah lewat. Merdeka itu artinya bukan budak, dan gak ada perbudakan di zaman kita sekarang. Yang kelima, mampu. Insyaallah kita berangkat karena memang alhamdulillah kita diberikan rezeki oleh Allah dan kita tergolong orang yang sudah mampu. Alhamdulillah. Ini syarat umrah saya kira udah semua. Rukun umrah. Nih, dalam ibadah itu ada rukun. Dalam ibadah itu apa, Pak? Ada rukun. Apa bedanya syarat dengan rukun? Syarat itu sebelum yang harus disiapkan. Ya. Kalau rukun itu sudah masuk ke dalam rangkaian ibadah. Itu bedanya syarat. Seperti ini. Islam beraka balik kan sebelum umroh kita harus siapin nih. Ya. Sementara rukun itu sudah masuk ke dalam rangkaian ibadah itu rukun. Nah, apa rukun? Nah, rukun ini kalau ditinggalkan maka umrohnya tidak sah. Saya ulangi lagi. Rukun ini kalau ditinggalkan maka umrohnya tidak sah. Yang pertama, apa? Ihram. Ihram itu adalah berniat ya untuk melakukan umroh di mikot. Berniat untuk melakukan umroh di mana? Mikot. Mikot itu tempat kita berniat umroh. Kalau kita dari Madinah, insyaallah kita kan dari Madinah, alhamdulillah, maka mikot kita itu di sebuah tempat yang bernama Bir Ali atau yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Apa namanya? Dzul Hulaifah, dekat dengan Zulaiha, dekat dengan Zulfikar dan Zul yang lainnya, ingat. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya, nanti akan ada di sana dengan mengucapkan labbaika umrotan. Ini aja yang dipinta dari kita dari ihram tuh menghafalkan ini. Coba ibu bapak sekalian 1 2 3 labbaika umrotan. Sekali lagi. Sekali lagi. Itu niat ihram. Udah hafal semua? Masya Allah, udah lulus ya. Udah lulus. Nah itu aja, begitu doang. Labbaika umrotan, maka ketika itu bapak dan ibu telah masuk ke dalam ibadah umroh. Nanti akan dirinci di setelahnya. Kemudian tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa? 7 putaran. Nanti kita akan rincikan. Yang ketiga sa'i. Maka kalau kita gak ihram atau kita gak tawaf atau kita gak sa'i, umrohnya tidak sah, harus diulangi. Jelas insyaallah. Jadi yang 3 ini rukun, gak boleh ditinggal ya. Dan alhamdulillah kalau yang travel sunnah, insyaallah yang ihram yang benar-benar apa, yang sahnya mutlak. Karena ada beberapa, nanti bapak akan tahu berapa travel yang ingin mudah ya, nggak mau misalkan meribet, nggak mau niat di pesawat, nggak mau pakai kain ihram pesawat, mereka akan niatnya di mana? di bandara, dan itu sudah lewat tempat mikot. Nah, ini banyak yang terjadi, tapi alhamdulillah kalau kita insya Allah sekuat tenaga ya, kita mikot ya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, wajib umrah. Nah, ada wajib umrah. Bedanya apa dengan rukun? Rukun itu ditinggalkan nggak sama. Kalau wajib tetap sah tapi harus bayar dam. Saya ulangi lagi, wajib itu kalau ditinggalkan tetap sah tapi harus bayar apa? Dam. Dam itu apa? Dam itu denda kafarat ya, dengan menyembelih kambing ataupun berpuasa ataupun mengasih makanan kepada fakir miskin yang ada di Makkah sana ya. Tinggal dipilih mana kira-kira yang paling susah. Pilihnya jangan yang paling mudah kan, pilih yang paling mudah. Nah, mana wajib itu? Yang berihram dari mikot yang tadi saya sampaikan, yang seharusnya misalkan dari pesawat tiba-tiba di bawah, berarti dia telah meninggalkan kewajiban. Kalau disengaja dia berdosa. Selain dosa harus mengganti apa? Kafarah
Nah, itu ya. Kemudian tahallul. Tahallul itu habis selesai tawaf, sa'i kan harus mencukur apa? Rambut. Misalkan dia nggak malas mencukur rambut, umrohnya tetap sah, tapi dia harus bayar apa? Dam. Nah, ini dua ihram tahallul. Ya. Jangan khawatir, gak usah dihafal, ya, karena tidak ada ujiannya ya. Kita akan dipraktekkan di sana, saya akan bimbing lagi. Yang step per step nanti di sana akan diarahkan. Jangan khawatir. Ya. Lanjut. Nah, ini mikot umroh. Mikot itu tempat kita berniat. Ada 5 di sini, tapi gak usah dipikirkan banyak-banyak. Kalau mau dihafal boleh, baca boleh. Yang kita pikirkan Zulhulaifah, Bir Ali, karena kita akan landing di Madinah, kita akan berumroh dari Madinah, maka yang harus kita ketahui apa? Bir Ali saja. Ya, kalau lewat Jeddah biasa dari Yalam. Jadi ingat, mikot kita nanti tempat berniat adalah di mana? Zulhulaifah. Nah, saya sampaikan di sini karena ada rencana kita naik kereta. Biasanya kan kita kalau naik bis kita akan mampir di mana? Di Bir Ali. 10 menit lah dari Hotel Madinah turun. Mandinya di mana? Di hotel. Nah, sekarang itu kalau naik kereta maka akan kemungkinan kita niatnya di kereta. Nah, niatnya kapan? Niatnya itu 5 menit dari pas berangkat. Jadi ibu-ibu nanti pasang stopwatch. Jadi pas 5 menit, kira-kira 5 menit 20 detik kita itu lagi lagi seimbang jarak kita dengan Zulhulaifah. Maka kita mengatakan labbaika umrotan. Ya, tapi saya bilang tadi mudah-mudahan saya nanti bisa nego sama handling di sana. Jadi si bis shoot ke Bir Ali dulu, turun dulu di sana, kita niat, kemudian muter balik lagi ke stasiun. Mudah-mudahan bisa, sehingga kita lebih nyaman, bisa sholat sunnah dulu kan di Bir Ali. Mudah-mudahan bisa. Kita berdoa saja, karena itu tentunya lebih utama, lebih nyaman, lebih enak. Nah, itu lanjut. Ihram adalah niat jemaah haji atau umroh untuk memulai manasik dengan mengucapkan tapi labbaika hajjan labbaika umratan. Lanjut. Nah, ini niat yang tadi, niat umroh labbaika umratan. Nah, kalau dikira kita khawatir sakit di perjalanan atau ada masalah, maka Rasulullah telah mengajarkan kepada kita doa yang lainnya supaya kita tidak berkewajiban untuk membayar kafarah. Apa itu? Nah, setelah labbaika umratan, bapak dan ibu bisa mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana saja engkau menahanku. Artinya, na'udzubillah, ya. Kita berlindung kepada Allah dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalkan tiba-tiba ibu sakit atau perjalanan ada masalah, nah kita membaca ini, nah misalkan sakit, kita tinggal tahallul saja, kita sudah dinilai telah melakukan umroh dan tidak harus membayar apa? Kafarat, tidak harus membayar dam, karena kita sudah membaca ini. Maka sebaiknya ini dibacakan. Coba ikuti semuanya. Allahumma mahilli haitsu, Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Sekali lagi. Alhamdulillah. Udah hafal kan? Ya, ditulis aja. Insyaallah. Nah, ini doa tambahannya. Manfaatnya tadi, kalau ada halangan, kita apa? Tidak harus membayar apa? Dam. Nah, lanjut. Yang dilakukan sebelum ihram. Nah, yang dilakukan sebelum ihram apa? Mandi besar. Ibu tahu mandi besar? Ya, bukan airnya besar ya. Mandi besar yang biasa kita lakukan. Mandi besar diguyur dengan air, pakai sabun dan sebagainya. Potong kuku, kumis, bersihkan bulu ketiak dan kemaluan. Kapan ini? Karena kita di Madinah, maka kita melakukannya ketika di hotel sebelum berangkat. Sehari sebelum berangkat, bersih-bersih, sebagainya. Mandi,
yang laki-lakinya potong kumis, kalau perempuan nggak usah potong kumis ya. Kemudian bersihkan bulu apa itu? Ketiak, pokoknya semua bulu ditebang yang ada dalam tubuh. Kecuali laki-laki apa? Jenggot. Kalau perempuan ya sama ya. Disunnahkan. Yang kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain. Nah ini 2 lembar kain. Ya, laki-laki ini aja 2. Artinya tidak boleh memakai pakaian yang meliputi apa? Badan. Ingat, banyak yang nggak salah paham juga. Jadi terjemahannya al-muhit itu bukan pakaian berjahit. Kalau terjemahannya pakaian berjahit, ini juga dijahit ya. Jadi yang dimaksud larangan itu bukan pakaian berjahit, tapi pakaian yang berbentuk pakaian yang biasa kita pakai. Maka ibu dan bapak hanya pakai ini, selembar atas, selembar bawah, dan ini adalah pakaian yang biasa dipakai di zamannya Rasulullah. Mereka susah pakaian, Pak. Kalau kita sekarang satu lemari juga sih, banyak lagi lemari yang lain. Zaman Rasulullah tuh ada sahabat yang hanya punya satu lembar ini. Maka salah satu disyariatkan ini biar kita tahu, biar kita bersyukur kepada Allah, ternyata kita itu sekarang subur, makmur. Orang dulu susah untuk punya baju karena belum ada garmen kan ya. Dulu masih susah. 2 ini, apakah boleh laki-laki nanti memakai apa sih Bang Jeki yang bawah itu? Daleman. Nah, suka ada di sekarang di Shopee, di mana di marketplace dijualan daleman laki-laki yang gak berjahit. Saya sarankan jangan, karena itu berbentuk. Karena mereka berpikir tidak berjahit. Padahal itu apa? Berbentuk. Pokoknya laki-laki sama sekali apa? Gak pakai apa-apa. Ya, ke bawah ya, gak pakai apa-apa. Bertahanlah cuma 5 jam, 6 jam insya Allah ya. Insya Allah lancar. Baik. Yang selanjutnya, kalau wanita bebas memakai pakaian apa saja, yang penting menutup apa? Menutup aurat ya. Menutup aurat kalau wanita bebas. Yang penting menutup aurat, dan yang harus kelihatan adalah muka dan apa ini? Telapak tangan. Mana telapak tangan itu? Bukan ini aja. Saya suka lihat banyak jemaah umroh atau haji memakai apa tuh? Apa nih ya? Selobong. Enggak, kalau sarung tangan kan di sini ya. Ini mah dipakai tutup ininya. Jadi yang disebut telapak tangan tuh segini. Yang disebut telapak tangan apa? Segini. Bukan hanya ininya, tapi ininya pun tidak mengapa kelihatan. Paham ya? Jadi gak usah ditutup pakai apa tuh? Apalah namanya, saya kurang tahu yang itu. Nah gitu ya. Jadi wanita bebas ya, tapi insya Allah kalau kita sepertinya ada seragam ya Pak Tony. Kalau lagi ihram ada seragam ya. Ya supaya memudahkan nanti ketika tawaf, misalnya lihat mana jamaah saya gitu kan. Kalau nggak pakai seragam terkadang nggak tahu ya. Yang selanjutnya, cara memakai pakaian ihram laki-laki. Ini dipraktikkan sekarang apa gimana? Ya. Memakai kain ihram ya, mudah insya Allah. Kalau bapak-bapak kan sering pakai sarung ya. Jadi tidak jauh berbeda ketika kita memakai sarung. Ya. Jadi satu helai di bawah. Ini bapak bisa berbagai gaya lah, bisa dilihat. Bisa seperti ini, misalkan nanti disamakan ininya apa? Ini selipis ini, gitu. Ininya di ujungnya diseimbangkan begini. Ini ditahan, lepitnya di sini. Kemudian ke sini, kemudian dilipat sini, bisa begini. Bisa begini. Insya Allah ini enggak. Jadi kalaupun bapak jatuh, bapak jongkok, gak bakalan ada yang terbang, insya Allah ya. Insya Allah ya. Kuat nggak Pak Ustaz pakai sabuk ya Ustaz? Kuat insya Allah. Kalaupun pakai paus sabuk karena misalkan takut terbangnya tinggi, gak apa-apa ya. Kemudian bisa seperti ini, dipotong segini
Ya, kelihatan nggak? Dilipat ke sini. Ini begini, sama saja ya. Kemudian lipat ke sini. Nah, jadi kedua-duanya boleh dilaksanakan. Dan masih banyak cara yang lain. Yang penting intinya ini kita nyaman dipakai, ya. Kemudian tidak gampang lepas, itu aja. Nah nanti kan kalau misalkan bapak ibu, bapak aja ya, bapak misalkan nggak yakin, saya nggak yakin, silakan pakai ikat pinggang. Ikat pinggangnya banyak. Mau yang biasa dipakai dalam umroh, mau yang ikat pinggang biasa, ya. Boleh dipilih, ya. Nanti kita akan latihan juga di sana. Kemudian selanjutnya yang ini, yang atas. Nah, ini dalam kondisi normal, nanti bapak-bapak pakainya bisa dimasukkan nanti ke gesper ya, sabuk di sini. Kalau dalam kondisi normal begini doang, begini aja. Set, begini kondisi normal. Tapi nanti ketika bapak tawaf, ketika masuk Masjidil Haram, tawaf, maka bahu sebelah kanan harus apa? Kelihatan. Gini. Nah. Jadi gini. Nah, ini kalau yang bawa istri, nanti ini ditarik sama istri belakang. Jadi istrinya memegang untuk memperkuat belakang. Begini. Ini bahunya. Nanti saya akan ceritakan di bis di sana. Madinah, kenapa bahu kita harus dibuka, ya. Tapi di sini nggak diceritakan, ya. Nanti di sana, kenapa bahu laki-laki sebelah kanan harus dibuka? Ada sirahnya, Ustaz. Ada nanti, nggak di sini tapi di sana. Nah, begini ya. Jadi kalau kita mau tawaf, dibuka sebelah kanan. Nanti setelah tawaf, kita mau sholat, kita apa? Balik lagi ke sini, ya. Balik lagi. Nanti bisa divariasi, bisa dimasukkan nanti ke sebelah sini gampang nanti di sana sholat. Ya Ustaz, ini kan kalau bolak-balik nyamperin begini nanti kena muka yang di belakang gimana Ustaz? Kan bolak-balik jatuh itu kena muka yang di belakang itu. Ibadah itu. Gitu ya? Ada yang mau nyoba, bapak-bapak? Ada yang mau nyoba pakai kain ihram? Silakan. Ada yang mau nyobain? Ya, silakan, Pak. Ya, ini harus bisa sih ya. Karena bahaya ini, karena ketika pakai pakaian ini nggak boleh pakai pakaian yang lain. Jadi makanya harus safety ya, aman. Tarik sini Pak, pinggir aja masukin sini, pinggir supaya kuat. Nah, tarik sini, lipat lagi sini Pak, balik lagi. Nah, Masya Allah. Lulus Bapak 9,5. Tapi usahakan ini jangan terlalu besar, khawatir disebut bawa timbel. Lulus Pak, satu lagi.
coba dulu. Coba. Nah, ini cara memakai kain ihram. Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ibu-ibu tidak ada memakai kain ihram, bebas. Kalau ibu-ibu ya. Nah, hanya ini aja, pakaian ihram muslimah, muka dan telapak tangan terbuka, kain tidak tipis dan tidak ketat. Ini bisa kelihatan muka, tangannya harus terbuka. Lanjut. Larangan saat ihram. Pertama, mencukur rambut dari seluruh badan, seperti rambut kepala, ketiak, kemaluan, kumis, semuanya gak boleh. Ketika sudah mengatakan labbaika umrotan, ya bukan dari sekarang Pak ya, tapi nanti setelah di Madinah, setelah kita mengucapkan apa? Labbaika umrotan, berarti kita sudah masuk ke dalam manasik umroh tuh. Jadi nanti larangannya bukan sekarang. Gak boleh cukur rambut, gak boleh cukur, semuanya gak boleh dicukur-cukur. Menggunting kuku gak boleh. Gimana kalau misalkan berjatuhan sendiri rambutnya? Ya itu mah bukan salah kita, salah rambut. Kenapa mau jatuh? Ataupun nyisir, kita nyisir tiba-tiba jatuh, gak apa-apa. Yang penting bukan unsur kesengajaan. Biasa kan ada sebagian bapak-bapak yang biasa nyabut-nyabut gitu kan ya. Harus dibiasakan jangan sampai. Kedua, tiga, menutup kepala bersentuhan langsung dengan kulit kepala. Seperti apa? Memakai peci, memakai apa lagi? Sorban, memakai topi. Maka ketika kita sudah masuk ke dalam umrohnya, bapak gak boleh memakai penutup apa? Kepala yang nempel langsung, seperti peci saya, seperti pecinya bapak, seperti topinya Kang Jaki. Ya itu gak boleh. Kalau ini gimana? Kalau payung boleh, karena payung tidak nempel kemana? Tidak nempel kepala. Bahkan nanti bapak akan lihat orang-orang Afrika itu biasanya punya topi, tapi topinya ada payungnya ada AC-nya gitu. Luar biasa itu. Diproduksi di nggak tahu di mana nih. Kalau di Indonesia nggak ada, tapi mereka punya gitu, punya payung tapi ada kipasnya gitu. Nah itu, kemudian apa larangan selanjutnya? Mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh seperti baju, celana, dan sepatu. Itu yang saya tadi bilang, ini bagus ini. Jadi bukan yang berjahit teman-teman. Memakai yang membentuk lekuk tubuh. Pakaian, mohon maaf, celana dalam, sepatu juga gak boleh. Apalagi sepatu yang menutup mata kaki. Jadi bapak pakai sendal. Kalau ibu boleh pakai sepatu, boleh. Ya, karena ibu yang boleh kelihatan hanya wajah dan telapak tangan. Jadi boleh pakai kaos kaki, boleh pakai sepatu boot pun boleh. Yang selanjutnya menggunakan wewangian. Nah, wewangian nggak boleh. Semenjak kita bertalbiyah labbaika umrotan nggak ada wewangian, nggak ada. Buat ketiak itu apa? Deodoran nggak boleh. Mandi pakai sabun nggak boleh. Nah, pokoknya wangi-wangi, cuci tangan pakai yang wangi-wangi nggak boleh. Hindari juga tisu-tisu yang ada bau wangi ketika kita masih melakukan umroh. Hati-hati itu. Yang biasa kan kita kebiasaan begitu. Kemudian memburu hewan darat yang diharam. Nah, kita ketika sudah masuk ke tanah haram, bukan hanya umroh, tanah haram, mau umroh mau nggak boleh berburu di sana. Melihat kijang nggak boleh diambil. Memburu hewan yang ada di melakukan khitbah dan akad nikah selama umroh, artinya ketika kita rangkaian umroh nggak boleh mengkhitbah, nggak boleh menikah, nggak boleh akad, nggak boleh. Tapi kalau setelah selesai boleh. Misalkan di sini ada yang mau nikah di sana, saya mau nikah, akadnya di depan Masjidil Haram ataupun depan Ka'bah, ya selesai umroh silakan. Ya, tapi tunggu dulu. Biasanya pas duduk diusir gitu. Sekarang gitu. Jadi harus cepat nikahnya gitu kan, harus dihafalkan dari sini lafaz. Saya terima nikahnya Kang Jaki dengan mas kawin 2 gram emas dibayar tunai sah. Habis itu harus lari. Kalau sekarang nggak bisa, kalau dulu masih bisa santai. Sekarang karena banyak jamaahnya tidak sebebas seperti dulu. Kemudian selanjutnya yang nggak boleh juga berhubungan suami istri. Jadi yang bapak dan ibu selama umroh
selama melakukan rangkaian umroh jangan deket-deket dulu, khawatir ada energi negatif dan positif di sana. Ya. Kemudian yang 9, mohon maaf ini bercumbu istri di selain titik-titik. Jadi nggak boleh bercumbu dan sebagainya ketika umroh ya, bukan ketika selesai umroh. Kalau ketika umroh tuh paling lama 12 jam lah. Paling lama 12 jam. Jadi setelah 12 jam silakan. Ya, Bapak dan Ibu lebih tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian selanjutnya dibolehkan saat ihram mengenakan jam tangan boleh, headset boleh, cincin boleh, sendal boleh, kacamata boleh, ikat pinggang boleh, tas pinggang boleh, payung boleh, perban boleh. Merubah posisi pakaian ihram boleh, mencuci pakaian ihram boleh, mandi, membersihkan kepala dan badan boleh, rambut rontok tanpa disengaja tidak apa-apa. Ya, lanjut. Nih, yang dilakukan saat ihram, ya. Jadi yang dilakukan saat ihram pertama ketika kita sampai di mikot kita mengucapkan apa tadi? Labbaika umrotan. Setelah itu memperbanyak talbiyah, Pak. Jadi kita akan berangkat dari hotel tuh hari keempat di Madinah pakai bis, kemudian mudah-mudahan bisa ke mikot. Di mikot kita sholat sunnah, kemudian kita bertalbiyah mengucapkan talbiyah, kemudian naik kereta. Setelah di kereta kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus bertalbiyah tuh sampai kita bertemu dengan yang namanya Ka'bah. Pas sudah lihat Ka'bah, selesailah ya talbiyah tersebut ya. Biasanya kalau lihat Ka'bah hati kita itu apa ya? Bahasa Jermannya nyorodcot. Apa ya? Bergetar hati kita tuh. Biasanya begitu. Dan nanti masing-masing biasanya punya ya, kalau saya kalau lihat Ka'bah tuh gak tahu ya, hati itu lemes banget. Ibu-ibu gak tahu. Mungkin di antara ibu ada yang mau pingsan. Yang jelas ketika bertemu Ka'bah tuh ada getaran-getaran yang berbeda itu. Nah, kemudian memperbanyak talbiyah tadi udah. Kemudian setelah masuk Ka'bah kita tawaf. Mulai tawaf itu adalah dari sudut Hajar Aswad. Sudut Aswad. Ya, biasanya kita selalu berada di sebelah kiri. Nih, anggap saja ini aja Pak, Hajar Aswad. Nih, kita posisi selalu ada di mana? Nih, mutarnya ke sini. Jadi Hajar Aswad akan ada di posisi kita. Cara mengetahuinya, biasanya kalau kita baru masuk Masjidil Haram, mana Hajar Aswad itu? Tinggal lihat ke atas, ada lampu hijau. Nah, lampu hijau sebelah kanan itu pertanda lurus langsung dengan apa? Hajar Aswad. Jadi kita nanti saya paling depan. Ya. Pertama, kalau kita bisa mencium Hajar Aswad, kita menciumnya. Kalau tidak bisa, cukup dipegangnya. Kalau tidak bisa, cukup dengan isyarat. Dan ini yang kita pakai karena mencium waktu itu. Jadi bagi Bapak dan Ibu mau mencium waktu itu tidak disarankan karena kita perlu energi, perlu kekuatan. Jadi kalau mau ke Ka'bah, memegang Ka'bah, mau mencium Ka'bah, nanti setelah selesai umroh, Bapak-bapak setelah pakai pakaian biasa, ya pakai biasa, baru struggle, berjuang. Kalau pertama-tama biasanya kita akan jalan. Jadi setelah sejajar, bagaimana tahu sejajarnya? Lihat ke kanan, lampu hijau. Jangan lihat sudut itu, karena kalau lihat sudut Ka'bah, sudut Hajar Aswad, kita perasaan lurus terus. Tapi lihatnya apa? Lampu hijau, kita angkat tangan. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, begitu mulainya. Laki-laki perempuan sama, angkat tangan apa? Bismillahi Allahu Akbar. Ya, tidak harus dicium gini. Jangan tergoda oleh jamaah lain yang belakang. Nanti ada yang begini. Oh. Bukan sekali, serius. Banyak ini. Cukup aja kan. Bismillah Allahu Akbar. Nah, mulailah tawaf. Nih tadi. Nah, apa yang harus kita baca? Tidak ada doa yang disarankan. Tidak ada bacaan yang disarankan. Artinya bebas. Mau baca Al-Quran, mau baca zikir, mau berdoa kepada Allah, Ibu silakan. Yang paling tahu
Misalnya putaran pertama saya mau doa untuk anak, putaran kedua saya doa untuk istri, putaran kedua begitu, boleh. Jadi gak ada beban untuk menghafalkan apa? Doa apa saja silakan. Pakai bahasa Arab, fadhal silakan. Pakai bahasa Indonesia silakan. Pakai bahasa Sunda, mangga. Pakai bahasa Inggris, tafadhal silakan. Semuanya bisa dipilih, ya. Jadi putaran pertama terus muter. Ini di sini lihat Bapak Ibu ada Hijr Ismail. Bapak ketika dan Ibu ketika lewat Hijr Ismail gak boleh masuk ke sana. Ketika muter, karena kalau masuk ke sana Bapak gak dihitung, Ibu gak dihitung putaran. Karena Hijr Ismail itu termasuk ke dalam Ka'bah. Bahkan saya selalu mewanti-wantikan ke jamaah, jangan dulu pegang itu, khawatir bagian anggota tubuh kita masuk ke area Ka'bah sehingga tidak dihitung putaran. Jadi usahakan agak jauh dikit, terus berputar kan. Nanti kalau misalkan udah ke rukun Yamani, ada namanya rukun Yamani itu nih. Ada rukun Yamani ya, Bu, sebelum Hajar Aswad. Nah, kalau kita boleh pegang, alhamdulillah bisa boleh, tapi rata-rata susah. Maka tidak harus angkat tangan. Gak boleh angkat tangan. Kalau gak bisa pegang, gak harus angkat tangan. Jadi rukun Yamani itu dipegang, bukan dicium. Kalau bisa. Kalau gak bisa dipegang, gak pakai isyarat tangan. Kita lewati aja. Nah, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad baru ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doanya doa sapu jagat. Bapak dan Ibu sudah hafal semua, saya yakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, berapa kali saja. Yang penting selama Ibu berada di rukun Yamani dan Hajar Aswad, maka Ibu dan Bapak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nyampe Hajar Aswad, angkat lagi tangan, bismillahi Allahu akbar. Saya sekarang mau bertasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Sampai rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, 3 putaran pertama bapak-bapak disunnahkan untuk lari-lari apa? Kecil. Jadi lari-lari kecil. Ya. Nah, gimana caranya kalau lari-lari kecil? Pasti akan meninggalkan jamaah. Maka bapak-bapak ketika awal kita umrohan, ya, manasik yang pertama tidak harus lari karena akan meninggalkan jemaah ataupun ketinggalan jemaah. Biasa saja kalau maupun lari begini, ya, lari terus. Nah, kalau ibu-ibu biasa. Ya, nanti kalau bapak mau mempraktekkan lari-lari kecil setelah selesai umroh, hari keduanya saya mau tawaf, maka silakan bapak praktekkan. Saya hari ini pertama mau tawaf lantai 1, besoknya lantai 2, besoknya lantai 3, besoknya lantai 4, besoknya lagi naik mobil. Ada apa? Bayar 50 real. Jadi kalau capek tawafnya naik naik mobil itu. Kalau dulu 50 real kalau berapa orang ya bisa bagi-bagi. Jadi kalau ibu bapak capek tinggal naik itu. Selesai. Ada yang pakai skuter juga, cepat. Banyak jasa di sana yang bisa dipakai. Nah, setelah 7 putaran selesai, maka selesailah tawaf kita. Dan ingat, selama tawaf bapak dan ibu harus menjaga wudu. Ingat, selama tawaf kita harus menjaga apa? Wudu. Kalau batal bagaimana? Ya harus wudu lagi. Ya? Nanti teknisnya ada di sana. Nanti wudu di sana ada tempat di dalam. Bisa wudu dengan air zam-zam, bisa wudu dengan air biasa. Nah, kalau misalkan ibu batalnya misalkan pas putaran keempat, maka nanti tinggal ditambah berapa? 3 lagi, gak harus diulangi dari apa? Dari awal, ya. Paham insyaallah ya? Setelah 7 putaran, langsung Kang Jagi. Ya. Setelah 7 putaran, kita disunnahkan sholat di belakang maqam Ibrahim dengan mengatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Kita mengatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Salatlah di belakang maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Ada gak di sini? Maqam Ibrahim itu adalah tempat pijakan kaki Nabi, bukan makamnya. Tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun apa? Ka'bah. Di sana ada bekas telapak kaki.
Nah, kita disunahkan sholat di sana. Tapi kalau misalkan penuh dan memang selalu penuh di belakang itu, kita sholat di mana saja. Yang penting masih di area Masjid Haram. Biasanya kita di belakang jamaah paling berbelakang itu kan sholatnya, sehingga tidak terganggu oleh orang lain. Nanti akan kita arahkan di sana. Setelah sholat di Maqam Ibrahim, kita biasanya minum air Zam-Zam. Setelah minum air Zam-Zam, berdoa apa saja. Boleh berdoa Allahumma inna nas'aluka syifaan min kulida wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal, apa saja. Ya, doa yang penting Rasulullah mengatakan ma'uz Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung orang yang niat ketika berdoa mau apa dia. Jadi mau ingin meniat menyembuhkan diri, mau apa saja, insya Allah doanya mustajab. Jadi ketika minum air Zam-Zam silahkan doa yang terbaik, ya. Kemudian setelah minum air Zam-Zam, kalau kita bisa pergi lagi ke Multazam, ya, pergi ke Ka'bah lagi. Tapi kalau tidak bisa, ya, kita langsung akan naik ke mana? Ke Bukit Sofa untuk melakukan yang selanjutnya, yaitu sa'i. Sa'i itu adalah, ya, perjalanan dari Bukit Sofa ke mana? Ke Marwah. Nah, ketika kita naik di Bukit Sofa, kita akan mengarah ke kiblat, ya. Kemudian kita akan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dan sebelumnya kita mengucapkan Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian angkatan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wasilah. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahda. Itu yang sering kita dengar kalau di hari raya. Terlalu panjang, apa yang ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting semangat. Ya, jangan kalah dengan orang-orang yang nyanyiin apa padahal nih. Ada yang pokoknya banyak grup-grup, kayak grup-grup macam-macam. Kita harus semangat, Allahu Akbar. Setelah itu doa, angkat tangan, berdoa kepada Allah. Itu tempat yang mustajab. Meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Minta kepada Allah, ya, dengan bahasa kita. Setelah itu kita akan turun dari Bukit Sofa ke mana? Ke Marwah. Coba dari Sofa ke Marwah jalan biasa, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian ketika ada lampu hijau, bapak-bapak akan lari apa? Lari-lari kecil, ya. Lari-lari kecil. Kalau ibu-ibu tidak, ibu-ibu biasa, ya, tidak harus lari-lari kecil. Kemudian nanti insya Allah saya akan perjelas lagi di sana. Kemudian setelah nyampe Marwah, kita melakukan apa yang dilakukan di Sof, naik lagi bukit, menghadap ke Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, setelah sampai Marwah, maka dihitung satu. Kalau misalkan tawaf harus satu putaran penuh. Kalau sa'i Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2. Terus berarti 3 putaran setengah, ibu dan bapak sudah selesai. Selesainya di mana? Di sofa. Setelah selesai di sofa, maka kita akan keluar. Maka dengan berakhirnya sa'i, berakhir pula ibadah umrah selesai. Tinggal apa? Tahallul terakhir. Ibu-ibu cukup mengeluarkan rambutnya 1 ruas saja, 1 ruas jari begini, ya. Udah, itu sudah cukup. Lebih sedikit boleh. Kalau bapak-bapak ada 2 pilihan. Pertama, yang paling bagus di plontos, dibotak habis, ya. Karena yang kedua dicukur apa? Cukur pendek, ya. Walaupun bapak gini doang udah sah sebenarnya, tapi kan begini. Ketika Rasulullah SAW di Hudaybiyah, Rasulullah mencukur rambut sampai habis, bersih, plontos. Kemudian ada sahabat, ya Rasulullah, doakan dong
para sahabat yang memotong pendek gak dicukur habis, kata Rasulullah, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur rambut dengan habis. Ya Rasulullah, doakan juga yang memendekkan, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur rambut dengan sampai habis. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan yang memendekkan, Allahumma arhamil muhalliqin. Sampai 3 kali Rasulullah mendoakan yang dibotak. Baru keempat kalinya, ya Allah rahmatilah orang yang dipendekkan rambutnya. Berarti bapak dan ibu-ibu harus merelakan ya suaminya dibotak. Nanti juga tumbuh lagi insya Allah. Sayang kan momen ini kan, kalau hanya ingin dapat doa 3 kali dari Rasulullah, ya botak, lontos, ya, botak sampai habis. Ya. Bisa pakai dikrok di sana, insya Allah cepet, ya paling 2 menit selesai. Mereka gak usah pakai gunting, langsung dikrokin habis. Nah begini Pak ya, maka dengan selesainya tahlul, selesailah ibadah umroh. Alhamdulillah, maka insya Allah umroh itu adalah ibadah yang paling mudah ya. Hanya menghafalkan labbaika umrotan sama robbana atina fid dunya hasanah. Lanjut, masih ada gak setelah itu? Terima kasih. Maka selesailah rangkaian ibadah umroh. Saya singkat, nanti ketika kita sudah sampai Madinah, kita jalan naik bis, kemudian ke Mikot, kita niat labbaika umroh, kemudian bertalbiyah, kemudian masuk Masjidil Haram, kemudian tawaf 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sa'i 7 putaran, kemudian tahallul, selesai ibadah umroh kita. Setelahnya perbanyak ibadah yang lain, sholat, sedekah, tawaf. Dan ibadah tawaf itu adalah ibadah yang harus diperbanyak. Setiap hari itu minimal 5 kali lah tawaf, karena itu ibadah yang enggak. Sholat bisa dilakukan di Indonesia, sedekah bisa, baca Quran bisa, tawaf bisa dilakukan di kamar ibu, bisa dilakukan di Istiqlal, gak bisa. Tawaf hanya bisa dilakukan di mana? Di Masjidil Haram. Maka diperbanyaklah tawaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan belum ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan dan didiskusikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Anfalullah yang telah menyampaikan materi tentang kegiatan manasik umrah. Dan untuk mengembangkan materi tadi ya, saya persilahkan barangkali ada bapak atau ibu yang ingin bertanya seputar kegiatan ibadah umrah yang terkait dengan materi yang telah disampaikan. Silakan. Siapa dulu yang mau bertanya? Ayah ibu, Bu Ila. Terima kasih kepada Pak Tony Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, kalau untuk umroh itu kan 1 kali apa harus ada beberapa kali? Karena yang saya dengar itu ada umroh yang 1, 2, 3, 4. Itu seharusnya bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau sesudah umroh kan kita banyak melaksanakan sholat. Bagaimana kalau kita seandainya nunggu waktu sholat tuh batal, sedangkan ke kamar mandi itu jauh? Bagaimana solusinya biar tidak, soalnya kalau balik lagi kan karena banyak jamaah pasti tidak ketemu dengan teman-teman satu jamaah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dan mewakili. Yang pertama, tadi umroh berkali-kali. Seperti tadi bahwa kita umroh itu ibadah bukan? Siapa yang mencontohkan ibadah itu? Rasulullah. Semua riwayat umroh dan haji Rasulullah, setiap kali Rasulullah berangkat, Rasulullah hanya melaksanakan 1 kali umroh. Tercatat lebih dari 7 kali Rasulullah berumroh, ya.
Dan semuanya itu satu perjalanan. Jadi ketika Madinah nyampe Mekah, umroh sekali selesai. Selanjutnya diperbanyak ibadah dengan tawaf, karena tawaf itu adalah termasuk umrohnya orang yang berada di mana? Di Makkah, di tawaf. Jadi kita satu kali berangkat cukup satu kali apa? Umroh saja. Apalagi hanya jaraknya cuma berapa kita 10 hari. Kecuali misalkan di sana sampai 1 bulan ya, lain ceritanya. Ya, kita dalam perjalanan 10 hari ini maka yang paling utama umrohnya hanya satu kali. Tidak harus setiap ibu bapak sekalian. Bayangkan ada orang yang satu hari sampai umrohnya 5 kali itu. Nyarter lagi taksi, umroh lagi, nggak tahu kepalanya ada berapa gitu kan, cukurnya berapa kali. Nah, kan begini ya, bukan banyaknya masalah ibadah itu, tapi berkesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah ya. Walaupun satu kali tapi sesuai dengan ajaran nilainya 10 kan gitu. Berkali-kali tapi menyelisih ajaran bisa jadi tidak ada nilainya, bahkan menyelisih sunnah begitu ya. Itu yang kedua, bagaimana tata cara wudhu. Alhamdulillah sekarang di setiap sudut Masjidil Haram itu disiapkan tempat wudhu buat laki-laki, buat wanita. Alhamdulillah. Jadi gak usah kita lari keluar karena sudah disiapkan apa? Tempat wudhu. Kalaupun ibu malas juga, misalkan aduh kalau tempat wudhu berpisah dengan teman, maka siasati. Kalau saya biasanya apalagi kalau Ramadan bawa yang bekas kispray itu, Bu. Bekas kispray yang bisa. Nah kan itu kita wudhunya simple. Jadi wudhu, jadi kayak kalau misalkan pakai air mineral, misalkan kan bisa basahi tempat. Tapi kalau bawa itu, pertama buat wudhu, kedua kalau bapak dan ibu misalkan panas, kan cuaca di sana lumayan walaupun sekarang biasanya kalau Desember itu gak lewat dari 35 lah. Ya, seret, karena dia ada. Jadi solusinya pergi ke belakang tempat wudhu, ada untuk laki-laki, wanita. Jadi ada tempat minum, ada tempat wudhu. Bisa membawa itu. Manfaatnya banyak. Manfaatnya buat wudhu, buat ketika panas. Misalkan biar lembab lagi apa? Siram. Itu biasa di sana lembab, kering. Udaranya apa? Kering. Walaupun suhunya Desember itu gak lewat dari 35 setahu saya. 31, 32 tuh siang itu jam 12 biasanya 32 lah. 34 gitu. Beda dengan Ramadan, tapi kalau Desember itu nyaman suasananya insya Allah. Jadi gitu ya solusinya. Udah ya, terjawab dua-duanya ya. Terima kasih. Maksud 100 rakaat yang dikatakan dalam hadis itu, Masjidil Haram itu bukan Masjidil Haramnya ya, tapi seluruh tanah haram. Jadi bapak mau sholat di hotel, mau sholat di masjid, mau sholat di jalan, selama di daerah haram itu kita akan mendapatkan berapa? 100 itu ya. Jadi bapak mau sholat di masjid, mau sholat di mana? Hanya saja kan kita momennya kita dari Indonesia nih, jauh gitu kan. Masa ya di sana mau di hotel terus kan gitu kan? Ya, maka semakin kita dekat di masjid, maka itu semakin, walaupun ukurannya sama, tapi akan berbeda ya. Karena ada keutamaan masjid, masuk masjid. Dan yang kedua, di sana ada tempat khusus wanita. Jadi jangan khawatir, kecuali kan di area haram ya, di area tawafnya kalau di sana digabung. Tapi kalau misalkan tempat sholat ada khusus tempat ibu-ibu, ada khusus tempat bapak-bapak. Apalagi di Madinah tuh tertutup sama sekali, ibu-ibu tuh gak kelihatan. Jadi kalau di Madinah itu kita gak bisa bareng-bareng ke masjid, Pak. Kita berangkat, setelah di pintu masjid kita berpisah dengan ayang masing-masing ya. Jadi biarin dulu lah 1 jam 2 jam, nanti ketemu lagi di luar. Tapi kalau Masjidil Haram masih bisa masuk bareng, keluar bareng kalau kita mau bertawaf. Tapi kalau sudah di area sholat, jadi gitu ya Pak ya. Jadi jangan khawatir, mau di masjid mau di mana, tetap keutamaannya kita dapat insya Allah. Ya, seperti saya sampaikan, ibadah yang paling utama yang kita bisa lakukan di Mekah atau di Masjidil Haram adalah tawaf, karena itu ibadah yang nggak bisa dilakukan selain di Masjidil Haram. Jadi kalau tawaf umroh kan kita harus pakai kain ihram ya. Kalau tawaf itu kita bebas, pakai baju apa saja yang penting menutup aurat ya. Gak ada sa'inya, gak ada niat labbaika umratan, masuk masjid. Bahkan tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu bisa diganti dengan apa? Tawaf.
Jadi ketika setiap kita masuk masjid, kalau kita bisa, kita tawaf, karena itu sebagai sholat pembuka ketika masuk masjid. Jadi seperti tadi, mulainya dari mana? Dari Hajar Aswad, sama 7 putaran. Kita doanya sama. Jadi doanya Bismillah, Allahu Akbar, jalan, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, apa saja yang kita bisa. Perbedaannya itu tidak pakai kain ihram dan tidak ada sa'i, cukup tawaf saja. Ya, cukup tawaf saja. Dan doa yang paling afdal adalah ketika kita tawaf. Jadi ketika Bapak banyak tawaf, berarti Bapak ketika itu banyak berdoa. Ya, mudah-mudahan jelas Pak ya. Sudah selesai sholat 2 rakaat, selesai. Gak harus ke tempat Safa dan Marwah untuk bersa'i. Sama, minum air zam-zamnya sama ya, minum air zam-zam, setelah itu kemudian basahi kepala sampai tengkuk. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Mungkin ada lagi? Nanti insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, nanti sambil kita berjalan di sana, insya Allah di bis kita sampaikan lagi, di hotel kita bisa bertanya, kapanpun saya bertanya. Oh masih ada. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus untuk mewakili kaum ibu. Kan ibu-ibu pasti gak bisa ini ya, ada setiap bulannya yang datang. Jadi ini pernah ditanyakan ke lajnah ataupun komite ulama Arab Saudi tentang hal ini, bagaimana wanita yang haid. Bagaimana wanita yang haid, apakah boleh mengkonsumsi obat ya supaya mencegah datangnya bulan? Maka jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh, dengan syarat itu setelah berkonsultasi dengan siapa? Dokter. Apa berbahaya apa enggak? Karena masing-masing ibu itu kan berbeda-beda ya. Jadi kata dokter ini bisa, maka bisa. Karena pengalaman saya mohon maaf, saya sampaikan. Ada yang ibu-ibu yang memakai pil itu, obat, ternyata justru setelah minum pil itu jadi sering apa? Jadi haidnya terus keluar gak berhenti-henti ya. Jadi siklusnya bahkan jadi apa? Jadi gak jelas. Makanya kalau mau ada yang pakai obat itu, saya anjurkan itu setelah berkonsultasi dengan dokter dulu ya. Kalaupun nanti terjadi misal, mudah-mudahan enggak ya Bu ya, lancar. Terjadi misal ibu tetap ikut umroh. Jadi ketika di mikot berangkat mengucapkan labbaika, masuk umroh, tidak mengapa. Tapi nanti ibu tawafnya dan sa'inya diakhirkan. Jadi saya akan membimbing dulu yang Senin, nanti ibu akan diakhirkan sampai kapan? Sampai suci. Ya. Tapi saya itu kalau haid 7 hari ya, misalkan. Nah, kalau tidak suci juga, misalkan 2 hari lagi kira-kira, tapi enggak suci juga. Nah, kata para ulama, MUI-nya orang-orang Saudi sana, orang-orang Mekah sana, kalau orang Mekah pulang dulu ke rumahnya, tunggu sampai suci, kemudian setelah suci balik lagi, sempurnain tawaf dan sa'inya. Tapi kalau kita orang Indonesia, gak semudah itu kan. Maka boleh ibu-ibu ketika itu bersih-bersih, setelah bersih, mohon maaf, memakai pembalut ya, ataupun roti Jepang, roti mana saja, supaya tidak berceceran. Setelah itu tawaf, setelah itu sa'i. Nah, makanya kalau ibu-ibu harus banyak konsultasi dengan saya nanti ketika terjadi gini, kapan harus ini ya. Insyaallah. Jangan khawatir, jangan tegang saya gimana kalau haid. Itu sudah ketentuan Allah. Allah yang Maha tahu, sudah mengatur ya, bukan kesalahan kita. Ini sama ya. Jadi insyaallah akan diberikan kemudahan. Jadi jangan khawatir, jangan memikirkan saya kalau haid. Itu semuanya ketentuan Allah, jalani saja. Insyaallah semuanya akan diberikan kemudahan. Ada lagi? Ya sudah ya, alhamdulillah. Masih ada pertanyaan? Bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau nggak ada yang bertanya berarti jelas semua ya. Iya, Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan lewat SMS. Terkait dengan larangan-larangan ihram. Tadi saya baca. Ketika larangan ihram itu kan jamaah ketika sudah berihram nggak boleh memakai wangi-wangian saja.
Nah itu kan kadang-kadang kita melihat ada orang yang sedang tawaf kemudian mengusap-usap Ka'bah. Ka'bah itu kan penuh dengan wangian ya. Itu termasuk pelanggaran atau enggak, Ustaz? Tafadhol. Baik, ya. Jadi nanti banyak yang pegang Ka'bah, yang cium Ka'bah, walaupun yang disunahkan itu mencium Hajar Aswad. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu wahai batu, saya gak mau mencium kamu. Jadi kenapa kita mencium Hajar Aswad? Alasannya karena Rasulullah menciumnya, begitu alasannya, karena Rasulullah yang menciumnya, maka kita ikut menciumnya. Sementara Ka'bah tidak disyariatkan. Walaupun boleh saja misalkan saking kangennya memegang, mencium, ya, tapi yang disunahkan itu mencium apa? Hajar Aswad. Nah, kalau kita lagi tawaf umroh tidak disarankan untuk pegang-pegang ke sana. Pertama, susah, jauh, akan berpisah dari rombongan. Ya, yang kedua, dikhawatirkan, bukan hanya dikhawatirkan, di Hajar Aswad, di Ka'bah itu memang minyak wanginya kuat, bukan hanya minyak wanginya mungkin per sekian jam minyak wangi lagi, minyak wangi karena wangi terus, minyak wanginya minyak wangi gaharu yang kuat itu, yang susah hilangnya. Maka ya, usahakan ketika kita ihram umroh kita tidak mendekati apa? Ka'bah. Kapan mau mendekatinya? Nanti saja. Setelah selesai ibadah umroh kita bisa ke sana tawaf dan sebagainya. Nah, begitu ya? Jelas insyaallah. Ada lagi? Syukran, jazakumullahu khairan. Ibu, jadi mau tanya? Silakan, nggak apa-apa. Harus nanya. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Ya, silakan Ibu. Niat umroh dari rumah. Tafadhol Ustaz. Ya, kalau niat kita semuanya insyaallah berniat untuk umroh insyaallah. Tapi dalam ibadah itu ada disebut tadi mikot. Mikot itu tempat untuk berniat. Maka kalau kita niat mengucapkan labbaika umratan di rumah, di hotel, di Mekah, di mana saja, kalau enggak di mikot maka tidak terhitung niat. Jadi mengucapkan labbaika umratan itu mutlak kita harus di mana? Di mikot. Mikot kita nanti di Bir Ali, atau kalau naik kereta sejajar dengan Bir Ali, atau kira-kira perjalanan 5 menit 20 detik kita mengucapkan apa? Labbaika umratan, ya. Begitu Bu ya? Insyaallah jelas. Ya, boleh. Oh, membadalkan. Ya. Bolehkah kita mengumrohkan misalkan suami kita, anak kita, siapa kita yang sudah tidak ada? Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh, dengan syarat kitanya sudah berumroh. Karena ada seorang sahabat yang mengatakan di pinggir Rasulullah, labbaika hajjan an subruma. Aku berniat haji untuk Subrumah. Kemudian Rasul, siapa Subrumah? Nah, dia mengatakan si fulan. Kamu sudah berhaji belum? Sudah. Rasulullah tidak komen lagi tuh. Artinya kita boleh menggantikan orang yang sudah apa? Meninggal. Ibu kita siapa yang belum berhaji? Dengan syarat kita sudah umroh. Dengan kita, atau nanti di sana banyak mahasiswa, siapa yang bisa mewakilkan, misalkan kita punya kakek berapa nih, 10 ya, belum umroh, saya mau umrohkan. Biasanya banyak yang di sana yang mahasiswa yang ada jasa untuk melakukan apa? Badal umroh, bisa menyuruh mereka, minta mereka. Nggak tahu sekarang berapa Pak Tony, biasanya 300 atau 400 real lah gitu, saya kurang tahu. Begitu ya, intinya boleh, boleh insyaallah. Ya, tuh kebanyakan travel dimasukkan bahkan ke ini, ke pakai. Jadi membayar 60 real tambahan untuk dam. Sebenarnya kan dam itu kalau sudah pasti. Jadi itu tidak disyariatkan sebenarnya. Kan dam itu pasti. Tapi kalau misalkan kita, aduh saya khawatir, nah bukan dam tapi itu sodako saja, tidak harus berapa gitu kan. Kalau itu ditentukan sekian untuk dam. Nah jadi kalau misalkan kita mau bersodako saja. Tapi itu tidak disebut dam, karena dam itu benar-benar yakin bahwa kita telah melanggar. Karena kalau kita melanggar tidak disengaja, itu gak harus bayar dam. Jadi ini Ibu, saya lupa misalkan tiba-tiba di bis misalkan gini aja, mohon maaf, nyabut apa? Bulu hidung gitu, lupa.
nggak harus bayar dam karena lupa. Tapi kalau sengaja begini atau nyukur, nah, jadi intinya kalau yang lupa, yang tidak tahu, tidak wajib dam. Yang wajib dam itu yang disengaja. Jadi yang disengaja. Misalkan ibu-ibu sudah biasa pakai minyak wangi nih, ser gitu kan sebelum berangkat. Saya lagi ihram, lupa. Tidak wajib dam karena ibu apa? Lupa. Yang namanya lupa, Allah tidak menghukum orang yang lupa. Paham ya? Jadi tapi kalau saya mau bersedekah untuk menyempurnakan, maka monggo. Tapi itu tidak disebut dengan dam, ya. Mudah-mudahan bisa jawab. Masih ada? Baik. Ya, terima kasih pertanyaan mewakili yang lain insyaallah. Kita prediksi nyampe di sana itu siang ya Pak Tony ya. Siang. Kemudian umrohnya biasa kita kalau nggak sore malam. Nah biasa kalau kita setelah selesai umroh, karena kita perjalanan dari Indonesia kemudian umroh lumayan apa? Perjalanan dari Madinah ke mana? Mekah lumayan capek ya. Capek. Biasanya kita nanti sarankan setelah umroh, setelah selesai tahallulnya biasanya dekat hotel, biar dekat. Setelah tahallul kita ke kamar mandi, ke hotel dulu, mandi kemudian istirahat. Ya, ataupun kalau jadwalnya makan. Setelah itu baru nanti paginya ataupun jam berapa bisa ke masjid lagi supaya stamina kita kuat karena lumayan tuh kita tawaf 7 putaran, sa'i juga 7 putaran, jadi membutuhkan tenaga. Jadi sebaiknya nanti setelah itu kita akan pulang bersama-sama kemana? Ke hotel, mandi, istirahat. Nanti setelah fit lagi insya Allah kita ke masjid lagi untuk melanjutkan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kalaupun misalkan Bapak nanti ada, saya masih kuat nih, masih ini, ya, saya mau di masjid ya silakan. Tapi kan kain ihramnya tuh lumayan tuh, ya, karena dingin di Masjidil Haram itu dingin, AC-nya itu ekstrim gitu, gitu kan. Jadi kalau kita pakai kain ihram aja tuh biasanya benar-benar dingin. Ya, maka disarankan nanti kita pulang dulu ke hotel pakai pakaian biasa, kemudian udah fit kita ke masjid lagi. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada tanggal 30 ya. Kita akan berangkat bersama. Berdoa kepada Allah dari sekarang ya, agar semua perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, banyak mohon. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di grup atau ke nomor saya. Silakan ya, dengan senang hati saya akan menjawab apabila itu pertanyaan saya bisa jawab. Ini mungkin saya izin dulu ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Insya Allah akan dilanjutkan oleh tim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.